Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat sehingga dapat mengikuti pembelajaran kimia pada pagi hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Ya, kita masih belajar tentang termokimia pada subbab perubahan entalpi reaksi. Nah, kira-kira ada yang masih ingat nggak nih? Kita belajar tentang apa aja sih di perubahan entalpi reaksi itu? Ya, jadi kita belajar tentang macam-macam entalpi standar. Itu ada entalpi pembentukan standar, penguraian standar, pembakaran, pelarutan, netralisasi, serta entalpi lain. Nah, pada pagi hari ini kita masih belajar tentang termokimia di subbab penentuan entalpi reaksi. Setelah mempelajari materi kimia pada pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menganalisis delta H reaksi berdasarkan eksperimen atau kalorimetri, hukum Hess, dan data energi ikatan. Dalam penentuan entalpi reaksi itu ada 4 cara. Yang pertama dengan kalorimetri atau dengan percobaan, yang kedua hukum Hess, yang ketiga data tabel entalpi pembentukan, dan yang keempat energi ikatan. Yang pertama, kalorimetri dulu. Kalorimetri adalah ilmu pengetahuan yang menjelaskan mengenai perubahan energi suatu sistem dengan menghitung perubahan temperatur di sekelilingnya. Eksperimen kalorimetri sering digunakan untuk menentukan entalpi sebuah reaksi, fungsi panas reaksi kimia, atau untuk menghitung kapasitas panas sebuah elemen yang tidak diketahui. Beberapa eksperimen dilakukan pada sebuah kalorimeter. Jadi yang ditekankan di sini, kalorimeter adalah ilmu atau cara penentuan kalor reaksi dengan menggunakan kalorimeter. Sedangkan kalorimeter adalah suatu sistem terisolasi. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tentang macam-macam sistem. Ada sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Ada yang masih ingat sistem terisolasi itu apa? Ya, benar. Jadi sistem terisolasi terjadi jika tidak ada pertukaran materi maupun perpindahan energi dengan lingkungan di luar kalorimeter. Kalorimeter seperti pada gambar ini, gambar yang di atas, disebut juga kalorimeter bom. Mengapa dinamakan kalorimeter bom? Karena di dalam kalorimeter tersebut reaksinya melibatkan gas. Itu namanya bom, nama wadahnya. Jadi kalorim bom terdiri dari sebuah bom, tadi yang wadah tempat berlangsungnya reaksi pembakaran, biasanya terbuat dari bahan stainless steel, dan sejumlah air atau suatu larutan yang dibatasi dengan wadah kedap panas. Pada gambar yang di bawah ini merupakan kalorimeter sederhana yang dapat disusun dari dua buah gelas styrofoam seperti pada gambar. Jadi dua buah gelas styrofoam ditumpuk ditumpuk. Yang kita ketahui, styrofoam merupakan bahan non-konduktor sehingga jumlah kalori yang diserap atau yang berpindah ke lingkungan itu dapat diabaikan. Perubahan entalpi atau delta H merupakan perubahan kalor yang diukur pada tekanan tetap atau Qp. Kalornya tetap pada tekanan tetap. Pada reaksi eksoterm, kalor yang dilepas oleh sistem sebagian diserap oleh kalorimeter dan yang sebagian lagi akan menyebabkan naiknya suhu sistem. Pada reaksi endoterm, sistem akan menyerap kalor dari kalorimeter dan sebagiannya lagi akan menyebabkan menurunnya suhu sistem. Jadi kalor total yang dilepas atau diserap sistem itu ada di persamaan rumus ini. Ki reaksi ditambah Ki kalorimeter ditambah Ki larutan sama dengan Ki sistem. Nah, kita abaikan Ki sistemnya dengan menulis Ki sistemnya sebesar 0. Mengapa dibuat 0 Ki sistemnya? Karena kalor reaksi sama dengan kalor jumlah kalor yang diserap atau yang dilepaskan larutan. Sedangkan kalor yang diserap oleh gelas dan lingkungan itu diabaikan. Nah, dapatkan hasil akhirnya Ki reaksi sama dengan minus Ki larutan ditambah Ki kalorimeter.
Kalorimeter yang baik merupakan kalorimeter yang tidak menyerap kalor. Pada kalorimeter tersebut, besar kalor yang diserap atau dilepas kalorimeter dapat diabaikan. Besar kalor yang mengakibatkan naik atau turunnya suhu sistem atau Q sistem merupakan hasil kali dari kalor jenis zat atau larutan yang disimbolkan dengan C, massa zat atau larutan yang disimbolkan dengan M, dan besarnya perubahan suhu sistem yang disimbolkan dengan delta T. Jadi Q larutan itu dapat dicari dengan mengkalikan M dikali C dikali delta T. Kalor yang diserap atau dilepas oleh kalorimeter merupakan hasil kali dari nilai kapasitas jenis kalorimeter pada tekanan tetap dengan perubahan suhu yang terjadi pada kalorimeter. Jadi Q-kalorimetri itu bisa dicari dengan mengalihkan C dikalikan dengan delta T, perubahan suhu dikalikan dengan nilai kapasitas jenis kalorimeternya pada tekanan tetap. Jadi dapat disimpulkan tadi bahwa Q reaksi didapatkan dari minus Q larutan ditambah dengan Q kalorimetri. Q larutan tadi bisa dicari dengan M dikali C dikali delta T, sedangkan Q dari kalorimetri dicari dengan C dikalikan dengan delta T. Contoh soal. Tadi sudah ada rumusnya, ada pusing yang lihat rumus. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Jadi aplikasi rumus yang tadi kita pelajari ke soalnya itu gimana? Sebanyak 50 mili atau 50 gram larutan HCl 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dicampur dengan 50 mili atau 50 gram larutan NaOH 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dalam suatu kalorimeter gelas styrofoam. Ternyata suhu campuran naik sampai 33,5 derajat Celcius. Jika kalori jenis larutan dianggap sama dengan kalori jenis air, yaitu 4,18 Joule gram min 1 Kelvin min 1, tentukanlah perubahan entalpi reaksi. Nah, ini persamaan reaksinya. HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O. Nah, untuk menjawabnya itu ada langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita harus tentukan dulu kalor reaksi dengan rumus kilarutan M dikali C kali delta T. Masanya itu dapatkan dari 50 gram ditambah 50 gram, jadi 100 gram dikali C-nya sebesar 4,18 Joule gram min 1 Kelvin min 1, lalu delta T itu perubahan suhunya 27 derajat Celcius menjadi 33,5 derajat Celcius. Ini pertama kita ubah dulu ke Kelvin, baru dicari selisihnya berapa. Sebesar 6, didapatkan selisih perubahan suhunya yaitu 6,5 Kelvin. Nah, didapatkan kilarutannya sebesar 2,717 Joule. Nah, yang kedua, kalian tentukan kalor reaksi. Nah, pada slide sebelumnya itu kan dikatakan bahwa kalor reaksi itu sama dengan minus kalor larutan. Berarti Q reaksinya dapat minus 2,717 Joule. Lalu yang ketiga, menentukan entalpi reaksi, yaitu jika jumlah mol NaOH dan HCl bereaksi masing-masing 1 mol. Berapa entalpi reaksinya? Kalau di atas, yang minus 2,717 Joule, menyertai reaksi antara 50 mili HCl 1 molar dengan 50 mili larutan NaOH 1 molar. Nah, kita cari dulu jumlah mol dari masing-masing HCl dan NaOH, yaitu sama sebesar 0,05 mol. Karena jumlah mol per reaksi sesuai dengan perbandingan koefisien, maka campuran adalah ekivalen. Delta H reaksi harus disesuaikan stoikiometri reaksi. Jadi kita harus menghitung jumlah kalor yang akan dibebaskan. Jika jumlah HCl dan NaOH yang bereaksi masing-masing 1 mol sesuai dengan koefisien reaksinya. Jadi kalor dari 1 mol HCl ditambah 1 mol NaOH sama dengan 1 karena yang diminta itu 1 mol per 0,05 dikali minus 2,717 Joule. Didapatkan kalornya sebesar minus 54,34 kilojoule. Jadi perubahan entalpi reaksi itu sama dengan Q reaksi, sama dengan minus 54,34 kilojoule. Nah, bisa ditulis persamaan termokimianya. Pertama, tulis dulu persamaan reaksi yang tadi, lalu diikuti dengan perubahan entalpinya. Nah, yang kedua, untuk penentuan entalpi reaksi itu ada hukum Hess. Perubahan entalpi suatu reaksi hanya tergantung pada keadaan awal atau zat-zat reaksi dan keadaan akhir atau zat-zat hasil reaksi.
dari suatu reaksi dan tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi. Bunyi hukum Hess yaitu jika suatu reaksi berlangsung dalam 2 tahap reaksi atau lebih, maka perubahan entalpi untuk reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan. Harga delta H reaksi dapat dihitung dengan menggunakan data perubahan entalpi standar pembentukan atau delta HF yang disimbolkan. Dengan rumus delta H reaksi sama dengan delta H produk dikurangi dengan reaktan. Nah, ini ada siklus Hess. Nah, ini yang dinamakan siklus Hess. Perubahan A menjadi C dapat berlangsung 2 tahap. Yang tahap pertama secara langsung, A langsung menjadi C dengan perubahan entalpinya sebesar delta H3. Lalu ada tahap kedua secara tidak langsung dengan perantara B. Jadi A menjadi B terlebih dahulu dengan delta H1, perubahan entalpinya delta H1, lalu B menjadi C dengan perubahan entalpinya delta H2. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa delta H3 delta H3 merupakan penjumlahan dari delta H1 dengan delta H2. Itu bunyi dari hukum Hess. Banyak reaksi dapat berlangsung menurut 2 atau lebih tahapan. Kalau ini kan ada 2 tahapan ya. Ada soal yang sampai 3 tahapan tuh atau lebih. Nah, ini merupakan hukum Hess ya. Cara perhitungan hukum Hess. Jadi di sini ada skema atau siklus yang di slide sebelumnya, lalu bisa ditulis juga dengan diagram tingkat energi. Di sini contohnya itu pembentukan CO2. Untuk pembentukan karbon dioksida itu kan dibutuhkan karbon dan oksigen. Nah, pada tahap pertama itu terjadi secara langsung bisa dengan mereaksikan karbon dengan oksigen langsung menjadi karbon dioksida dengan perubahan entalpinya delta H1. Atau bisa juga pada tahap kedua atau yang tidak langsung, itu pertama karbon direaksikan dengan oksigen, itu akan menghasilkan akan menjadi karbon monoksida terlebih dahulu, baru nanti direaksikan dengan oksigen lagi, dan baru menjadi CO2 atau karbon dioksida. Nah, yang di sini juga sama seperti itu. Ada 2 tahap. Yang pertama, karbon dengan oksigen bisa langsung menjadi CO2, atau pertama diubah dulu ke CO, baru nanti jadi CO2. Nah, kesimpulan dari skema atau siklus dengan diagram tingkat energi yang ada pada slide ini, dapat disimpulkan bahwa delta H1 itu merupakan penjumlahan dari delta H2 dengan delta H3. Jadi, untuk siklus ini atau untuk diagram tingkat energi, perhatikan arah panahnya. Jadi harus diperhatikan dia arah panahnya kemana. Nah, contoh soalnya. Diketahui H2 ditambah F2 menjadi 2HF dengan delta H-nya minus 537 kJ dan diketahui tiga faktor. Tentukanlah entalpi reaksi dari C2H4 ditambah 6F2 menjadi 2CF4 ditambah 4HF. Nah, jadi untuk mengetahui jawaban delta H-nya itu berapa, ini tuh sebagai acuan. Yang keempat itu sebagai acuan. Jadi, buat tiga persamaan reaksi ini menjadi hasilnya itu akan menghasilkan ini, yang persamaan keempat. Nah, yang pertama itu nggak ada yang diubah, tapi cuma dikali 2 semuanya. Nah, dikali 2 semuanya, delta H juga harus dikalikan 2 kalau persamaan reaksinya dikalikan 2. Nah, yang kedua juga dikalikan 2. Nah, yang ketiga, kita lihat di sini. C2H4 yang diminta itu ada di sebelah kiri. Sedangkan ini ada di sebelah kanan. Berarti kita harus memposisikan C2H4 di sebelah kiri. Nah, kalau misalkan kita balik atau kita tukar, berarti delta H-nya berubah. Yang tadinya plus menjadi minus, atau yang tadinya minus menjadi plus. Kan ini tadinya plus, berarti menjadi minus. Nah, di sini kan dikalikan 2 ya, yang 1 dan yang 2 itu dikalikan 2, kenapa? Karena untuk supaya nanti ada yang bisa dicoret. Contohnya kayak 2H2. Dengan 2H2 ini kan bisa dicoret jadinya habis. Nah, 2C, di sini 2C bisa dicoret jadinya habis. Jadi nanti hasilnya itu seperti yang diminta. C2H4 ditambah 6F2 menjadi 2CF4 ditambah 4H4.
dengan delta H-nya sebesar minus 2486,3 kJ. Nah, lalu yang ketiga itu dengan tabel entalpi pembentukan. Dari konsep hukum Hess, energi kalor suatu reaksi berarti juga dapat ditentukan dari data entalpi pembentukan reaktan dan produknya. Nah, yang pertama, dia penguraian terlebih dahulu, baru nanti membentuk lagi. Contohnya seperti A, B ditambah CD, itu bisa langsung menjadi AD ditambah CB. Tapi untuk menjadi AD ditambah CB, pertama dia harus mengurai dulu, mengurai menjadi A plus B ditambah C plus D. Nanti dapat dihasilkan AD ditambah CB. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan entalpi reaksi itu diperoleh dari perubahan entalpi pembentukan produk dikurangi dengan perubahan entalpi pembentukan reaktan. Nah, masih ingat kan dari persamaan reaksi produk itu ada di sebelah kanan. Sedangkan reaktannya itu ada di sebelah kiri. Itu jangan sampai lupa ya. Contoh soal, kita langsung masuk contoh soal. Diketahui persamaan reaksi berikut, tentukan perubahan entalpi reaksi. BaCl2 ditambah H2SO4 menjadi BaSO4 ditambah 2HCl. Nah, di sini pakai rumus yang tadi. Jadi produk dikurangi dengan reaktan untuk menentukan perubahan entalpi reaksinya. Berarti perubahan entalpi pembentukan dari produknya kan BaSO4 dengan HCl dikurangi dengan BaCl2 dengan H2SO4. Nah, di sini HCl-nya itu koefisiennya 2, berarti nanti perubahan entalpi pembentukannya juga harus dikalikan 2. Nah, di sini ada informasi entalpi pembentukan, nanti jadi dimasukkan saja. Nanti didapatkan perubahan entalpi reaksinya sebesar minus 39,63 kJ. Yang terakhir itu ada energi ikatan atau yang disimbolkan dengan D besar. Reaksi kimia pada dasarnya terdiri dari dua proses. Yang pertama adalah pemutusan ikatan antar atom dari senyawa yang bereaksi, dan selanjutnya proses penggabungan ikatan kembali dari atom-atom yang terlibat reaksi sehingga membentuk susunan baru. Proses pemutusan ikatan merupakan proses yang memerlukan kolor atau dinamakan reaksi endoterm. Sedangkan proses penggabungan ikatan adalah proses yang melepaskan kalor atau termasuk reaksi eksoterm. Nah, dapat disimpulkan bahwa energi ikatan adalah kalor yang diperlukan untuk memutuskan ikatan oleh satu mol molekul gas menjadi atom-atom atau gugus dalam keadaan gas. Nah, jadi harus garis bawahi, harus dalam keadaan gas ya. Lalu ada energi ikatan rata-rata. Energi rata-rata yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan dari seluruh ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom gas. Nah, yang dinamakan energi ikatan rata-rata itu adalah besaran untuk meramalkan besarnya energi dari suatu reaksi yang suka ditentukan melalui pengukuran langsung dengan kalorimeter, meskipun terdapat penyimpangan-penyimpangan. Jadi sama dengan konsep sebelumnya, reaksi itu berlangsung dalam dua tahapan. Pertama, pemutusan ikatan terlebih dahulu, baru pembentukan ikatan. Nah, bentuk reaksi umum dari energi ikatan itu sendiri, pertama pemutusan ikatan terlebih dahulu, baru pembentukan ikatan. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan perubahan entalpi reaksi, itu energi ikatan putus, total energi ikatan putus dikurangi dengan total energi ikatan yang terbentuk. Kita langsung masuk contoh aja ya. Nah, ini merupakan harga energi ikatannya. Nah, ini bisa di screenshot. Nah, contoh soalnya. Tentukan perubahan entalpi reaksi dari pembakaran CH2 di bawah ini. Untuk pembakaran CH2 masih ingat kan? Berarti harus melibatkan oksigen. Melibatkan oksigen, nah ini CO2, berarti pembakarannya apa nih? Tergolong sempurna atau tidak sempurna? Ya, benar, jadi sempurna. Kalau pembakaran sempurna akan menghasilkan karbon dioksida, sedangkan pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan karbon monoksida. Nah, kita harus lihat dulu, identifikasi dulu bahwa CH2 itu ada ikatan apa? Ada ikatan C dengan H sebanyak 2. Lalu di O2 itu ada ikatan rangkap O dengan O sebanyak 1 kan, tapi karena di sini ada koefisien 3/2, berarti harus dikalikan 3/2. Lalu, energi ikatan yang diputus itu ada di sebelah kiri atau reaktannya. Sedangkan yang terbentuk itu produknya di sebelah kanan gitu. Jadi
untuk dipahami, yang putus itu ada sebelah kiri, yang terbentuk itu ada sebelah kanan. Lalu untuk yang energi ikatan yang terbentuk, itu ada C dengan O, ikatan rangkap, ada dua ikatan rangkap C dengan O, lalu ada dua juga ikatan tunggal H dengan O. Didapatkan perubahan entalpi reaksinya sebesar minus 597 kilojoule. Lalu ada contoh soal lagi. Diketahui energi ikatan sebagai berikut, ini ada informasinya. Ditanya delta H reaksi pada reaksi C2H4 ditambah H2 menjadi C2H6. Nah, untuk kalian ya kalau misalkan mau ngerjain tentang energi ikatan ini, yang soal yang ditanya itu mendingan kalian cari dulu ikatannya ada apa aja. Jadi dijabarkan seperti ini. Nah, baru kalau seperti ini kan nanti tinggal ditulis. Jadi energi pemutusan ikatannya ada C dengan H sebanyak 4, ditambah dengan ikatan rangkap C dengan C, lalu ada ikatan tunggal H dengan H. Itu yang untuk energi pemutusan ikatan. Sedangkan untuk yang pembentukan ikatan, itu ada ikatan tunggal C dengan C, ada 1 buah. Lalu ada ikatan tunggal C dengan H, ada 6 buah. Nah, nanti dicari berdasarkan data ini, didapatkan perubahan entalpi reaksinya sebesar minus 104 kJ per mol. Nah, sekian materi pembelajaran pada hari ini tentang entalpi, perubahan entalpi yang ada 4 ya tadi. Ada yang penentuan entalpi reaksi ada 4, menggunakan kalorimetri, hukum Hess, data pembentukan entalpi standar, lalu yang terakhir itu ada energi ikatan. Nah, bagi ada yang belum jelas atau ada yang belum paham tentang materi ini, kalian bisa komentar di kolom komentar atau bisa PC saya. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.